A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur pagi ini masih diberi Allah kenikmatan yang luar biasa, yaitu kembali diberi kesempatan untuk tetap hidup. Tidak sekedar hidup, tetapi hidup dalam iman dan Islam. Itu nikmat yang terbaik. Jemaah rahimakumullah, kita lanjut pagi ini kajian hadis. Kita lihat yang pertama hadis riwayat Tabrani. Qala rajulun ya Rasulullah ausini bi syai'in yanfa'ni Allahu bihi. Qala akthiru dzikral mauti yusalliku anid dunya wa alayka bisyukri fa inna syukra yazidu fil ni'am wa aktsari du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagi diriku di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan sahabat tadi, perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur, sesungguhnya bersyukur itu akan menambah kenikmatan Allah. Dan perbanyaklah doa, sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Riwayat Tabrani. Ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran mengingat mati. Yang kedua, pandai bersyukur. Dan yang ketiga, banyak doa. Jemaah sekalian, yang pertama, ya Nabi mengingatkan, aksiru dzikral maut. Aksiru dzikral maut itu banyak mengingat tentang mati. Jemaah sekalian, mati itu sesuatu yang pasti, ya. Hanya kita memang tidak tahu persis kapan, di mana. Jadi kita dianjurkan untuk banyak mengingat mati ini, hikmahnya luar biasa. Untuk satu, bahwa mengingatkan kepada kita bahwa mati itu sesuatu yang pasti. Dan ini berarti bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya. Tidak selamanya, artinya ya terbatas waktunya. Terbatas waktunya, ya, dan kita nggak tahu persis umur kita itu berapa. Tapi kalau kita melihat kenyataan, ya mungkin teman, sahabat, keluarga, ya, yang meninggal, ya kita tahu usianya berapa. Jadi kalau mengikuti Nabi, ya Nabi kembali pada usia 63 tahun.
Padahal nabi-nabi dulu-dulu itu sampai ratusan tahun usianya. Dan zaman sekarang ini ya kita tahulah ya. Jadi kita umur berapa, mungkin kita punya teman-teman dulu, teman-teman sekolah SD, SMP, SMA, teman satu kelas barangkali sudah banyak yang meninggal gitu ya. Terus kita lihat siapapun ya, setiap kematian ditunjukkan usianya berapa, ada 40-an, ada 50-an ya, ada 60-an dan sebagainya. Bayi juga ada, anak-anak juga ada, remaja juga ada dan sebagainya. Nah kemudian jamaah sekalian, mengingat mati itu ini menjadi bagian rukun iman di dalam Islam. Ada 6 rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada qadarnya Allah. Karena kematian itu memang bagian menjadi qada qadarnya Allah, dan iman pada hari kiamat itu meyakinkan kepada kita bahwa setelah di dunia ini kemudian kita mati, dan setelah mati itu ada hidup sesudah mati. Dan hikmahnya kita mengingat kematian adalah bagaimana kita menyiapkan. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan sesuatu yang sudah pasti ya. Artinya dalam hal ini adalah kematian itu adalah kepastian ya. Dan kita siapkan sebaik-baiknya. Itu orang cerdas. Nah jamaah sekalian, jangan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang panjang itu. Jadi bahwa orang Islam itu kelak di kemudian hari seperti makanan yang dirubung oleh banyak orang ya. Rebutan banyak orang. Kemudian sahabat tanya, apakah pada saat itu jumlahnya sedikit? Oh enggak, jumlahnya banyak gitu. Tapi Nabi katakan jumlahnya banyak, tapi kekuatannya seperti buih di laut. Buih itu ya banyak, tapi enggak ada kekuatannya. Kemudian mengapa seperti itu? Umat Islam jumlahnya mayoritas ya, tetapi kekuatannya seperti buih, banyak tapi nggak ada kekuatan, nggak ada power. Kena angin dikit aja udah berantakan ya. Kemudian Nabi menjawab pertanyaan sahabat, mengapa terjadi seperti itu? Karena umat Islam terjangkiti penyakit al-wahan namanya. Al-wahan, ma huwa al-wahnu? Apa itu penyakit al-wahan? Nabi sebutkan al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bahwa al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, jadi antara dua hal ini dalam al-wahan ini, cinta dunia dan takut mati ini ya berbanding terbalik gitu. Jadi biasanya orang takut mati itu cinta dunianya sangat kuat. Tapi kalau seseorang yang cinta dunianya itu biasa sajalah gitu, menghadapi dunia itu biasa saja, itu artinya bukan berani mati, tetapi siap menghadapi mati. Karena dengan amal-amalnya itu. Jemaah sekalian, hadis ini saya lanjutkan dulu yang 23 ya. Karena hadis ini nanti ada hubungannya dengan virus corona itu. Nanti kita lihat. Tapi kita lanjutkan dulu. Pesan yang kedua dari Nabi SAW yaitu pandai bersyukur. Nah, sebelum kedua tadi diingatkan juga di dalam hadis itu, ketika seseorang itu mengingat mati, maka dia akan terhibur dari kelelahan dunia. Dunia itu memang sangat melelahkan. Bahkan terkadang ya mungkin banyak ya yang menyakitkan juga. Bisa membahagiakan tetapi tidak selalu, dan kebahagiaan dunia itu sangat terbatas.
kebahagiaan makanan, minuman itu hanya di lidah. Itu saja kalau lidahnya sehat, mulutnya sehat. Jadi kebahagiaan rumah itu ya kalau bisa kita menikmati untuk kita berteduh bersama keluarga. Ya, kebahagiaan pakaian itu ya kalau cocok kita pakai sudah. Lalu kebahagiaan apa yang lain misalnya ya. Bahkan malah kebanyakan tidak membahagiakan. Nah, jemaat sekalian, maka sekali lagi yang pertama ini mengingat mati itu kita bisa menghibur ya dari pusingnya dunia. Kemudian yang kedua adalah pandai bersyukur. Ya. Jadi wa alaika bisyukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Jadi perbanyak bersyukur karena bersyukur itu menambah ya kenikmatan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil lasyadid. Di surah Ibrahim ayat 7 disebutkan. Sungguh jika kamu bersyukur Allah akan menambah nikmatmu. Tetapi kalau kamu kufur, ketahuilah siksa Allah itu sangat keras. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Intinya paling tidak ada dua. Meyakini apa saja itu dari Allah. Satu, apa saja. Ya, tentu yang positif ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan apa yang datang dari Allah itu mengikuti ketentuannya Allah. Itu tanda kita berterima kasih pada Allah. Jadi Allah kasih kita badan sehat, maka badan sehat itu kita gunakan untuk berbuat baik, beribadah pada Allah sesuai perintahnya Allah misalnya. Jadi itu rasa syukur misalnya. Nah, kemudian rasa syukur itu kalau kita tambah-tambah, tadi sesuai di surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah. Jadi ada berbanding lurus ya, antara rasa syukur dengan kenikmatan itu. Semakin bersyukur, semakin ditambahkan. Ya. Jadi misalnya rasa syukur itu kita wujudkan dengan memberi misalnya. Memberilah apa yang kita punya, apakah uang, harta, ilmu, tenaga dan sebagainya. Ketika kita lebih banyak memberi ke orang lain, maka Allah akan tambahkan. Kita memberi orang lain ilmu, kita tambah ilmu. Kita akan memberikan tenaga, Allah akan kasih sehat ke kita dan sebagainya. Nah, yang ketiga pesan Rasulullah SAW adalah wa aksiri doa. Wa aksiri doa, memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Memperbanyak doa karena kita itu tidak tahu persis doa-doa yang mana, doa-doa kapan yang dikabulkan. Ya ibaratnya kita berdoa sehari 10 kali, kita nggak tahu doa yang keberapa yang dikabulkan. Doa yang mana. Makanya lebih banyak lebih baik. Nah jemaah sekalian, ini bisa kita tafsirkan doa itu juga berarti sholat ya. Karena makna sholat itu doa, dalam sholat itu banyak doa ya. Jadi kita bisa tafsirkan memperbanyak sholat gitu. Ya, memperbanyak sholat di surah Al-Baqarah ya. Jadi 186 wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib gitu. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku itu, maka katakanlah aku ini dekat. Ujib da'wata da'i idza da'ani. Apabila hambaku itu berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tapi syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Fal yastajibu li, hendaklah hambaku itu memenuhi apa mauku, kata Allah.
wal yu'minu bi, dan iman kepadaku. La'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi syarat dikabulkan doa itu, satu, memenuhi maunya Allah, yang kedua beriman pada Allah. Itu syarat. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini 3 hal yang luar biasa. Yang ini sangat relevan dengan dunia sekarang yang kita sedang hadapi dengan virus corona itu. Ya. Jadi kalau lihat tafsirnya nanti ada di surah Al-Baqarah itu. Ya, Allah itu tidak malu menciptakan hal yang kecil, bahkan yang lebih kecil itu. Karena apa saja yang diciptakan Allah itu, ya subhanallah, semuanya bermanfaat. Semua ada hikmah yang bisa diambil itu. Di mata manusia virus itu penyakit itu. Ya, penyakit yang boleh jadi mematikan itu. Ya. Jadi di mata Allah itu ya belum tentu, ada hikmah di balik itu. Jadi di Al-Baqarah 216 itu mengingatkan, ya. Kutiba alaikumul qitalu fa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang tapi kamu tidak suka perang. Padahal Allah perintahkan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi yang kamu benci itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi apa yang kamu suka itu buruk buat kamu. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah itu tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ya. Jadi ya memang kebanyakan manusia itu nggak suka sama virus penyakit itu. Ya. Jadi di mata Allah boleh jadi yang kamu nggak suka itu baik buat kamu. Dan kita berpositif thinking aja pada Allah, karena semua yang terjadi di alam ini tidak lepas dari tangan Allah, tidak lepas dari tulisan pena Allah di kitab Lauh Mahfudnya. Ya, seperti yang pernah sering kita bahas Al-Hadid 22-23 itu. Ya. Jadi hikmahnya yang pertama kembali ke hadis tadi. Dengan ada penyakit, ada virus penyakit, apalagi virus itu kemudian mematikan, menjadikan manusia itu harus ingat mati. Ya, saking senengnya nang dunia, ya, karena mungkin kakean duit dan sebagainya, sehingga lupa dengan kematian dan ingat mati, maka Allah paksa dengan ini untuk ingat mati manusia itu. Supaya hikmahnya yang menyiapkan kematian itu, bahwa hidup itu enggak hanya sekedar di dunia ini saja, dan sangat sementara, ya, sangat sementara. Jadi di atas takdir Allah bahwa virus itu memberikan penyakit dan boleh jadi kemudian sembuh, boleh jadi mati, dan virus itu enggak milih-milih itu, walaupun secara teori katanya 50-an, 60-an itu sangat risiko tinggi terhadap. Tapi yang namanya virus itu atas kehendak Allah, umur berapapun kena ya kena. Ya. Ini hikmahnya ya agar mengingat mati. Kalau mengingat mati ya biar terhibur dari kelelahan dunia. Manusia itu sebenarnya sudah sangat keterlaluan, ya, cintanya, dan bahkan banyak orang-orang yang bisa kita kategorikan cinta dunia, keterlaluan, mempertuhankan dunia itu. Maka Allah ingatkan penduduk alam dunia ini. Di samping kalau kita merujuk ke hadis yang lain yang pernah kita sampaikan, ya, karena kedzaliman, ya, kedzaliman itu mendatangkan balasan langsung dari Allah. Ya. Nah, jemaah sekalian, di satu sisi orang sakit itu ya bisa kita bersyukur, walaupun nasihatnya adalah kalau kita ketemu sakit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak enak, itu kan, atau ibaratnya ujian ketemu soal yang sulit itu, ya jawabannya sabar. Itu bagus. Tetapi kalau kita itu bersyukur dalam sakit, itu luar biasa. Istilahnya dalam pujian yang sering kita ucapkan atau ya, alhamdulillahi ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Dalam keadaan sehat kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Nah, bisa saja dalam keadaan sakit kita juga memuji Allah, alhamdulillah. Kita memuji Allah, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di balik sakit itu ada hikmah. Ada hikmah. Termasuk di balik bencana ada hikmah. Hikmahnya adalah sesuai di hadis disebutkan bahwa kalau orang-orang Islam Muslim mukmin itu tertimpa satu bencana, ya walaupun kecil ya, ibaratnya kita kena eri, kena beling di jalan misalnya, itu akan menghapus kesalahan dosa-dosa dia. Ya. Menghapus kesalahan dosa dia. Ya tentu dengan syarat yang kena musibah itu ya tentu menerimanya dengan ikhlas dan juga dengan sabar. Maka di balik penyakit itu sebenarnya itu cara Allah membersihkan dosa-dosa manusia. Ya. Makanya kalau suatu bencana, musibah besar atau kecil yang menimpa orang-orang yang selama ini taat pada Allah, di balik itu orang itu akan terkurangi dosanya, diampuni dosa-dosanya. Sehingga ketika suatu musibah itu menghantarkan dia mati, insya Allah kematian itu bisa membersihkan, ya, memasukkan dia ke surganya. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah ya banyak berdoa. Masa-masa sekarang ini memang ya mari kita banyak doa. Ya. Jadi karena virus itu makhluk yang sangat halus ya, sangat kecil, hanya kelihatan tapi dengan mikroskopnya. Di mata telanjang itu gaib, katakanlah begitu. Ya kalau makhluk itu gaib ya mari kita mintanya kepada yang maha gaib, sang pencipta yang gaib. Mintanya kepada Allah. Selain doa juga kita tetap sebagaimana pola hidup seorang muslim ya. Pola hidup seorang muslim itu menjaga kebersihan itu so pasti. Bersihnya lahir dan batin. Ya setiap hari kita wudhu 5 kali minimal. Dalam masa-masa sekarang ini kita tingkatkan wudhunya. Jadi biasakan setelah mandi wudhu. Mau sholat atau tidak sholat wudhu. Syukur-syukur biasakan setelah BAB, BAK wudhu. Pokoknya setiap hari itu kalau bisa dalam keadaan wudhu. Wudhu berkali-kali, mau 10 kali, 20 kali gak apa-apa setiap hari. Ya biasakan wudhu. Jadi daripada hanya sekedar cuci tangan. Kan banyak anjuran cuci tangan dengan sabun misalnya. Kita wudhu sekalian aja, kita niati gitu. Jadi tidak sekedar cuci tangan. Ya. Tidak sekedar cuci tangan tapi dengan wudhu. Mau ditambah cuci tangannya pakai sabun ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, jadi tidak sekedar cuci tangan tapi wudhu. Wudhu itu ya cuci tangan, ya cuci muka, cuci telinga, ya basuh rambut, kaki, lebih lengkap, lebih bersih. Ibaratnya membersihkan virus itu ya dari banyak bagian tubuh itu dengan banyak wudhu itu. Maka mari ya kita perbanyak wudhu aja. Banyak wudhu, hidup berpola bersih karena memang Islam mengajari kebersihan. Salat itu mengajarkan kebersihan. Jadi yang namanya suci bersih ketika salat itu harus dibawa kemanapun setelah keluar dari masjid, dari musala misalnya, sehingga rumah kita, lingkungan kita terbersih, semua bersih. Ya. Termasuk bersih dari virus itu juga menjaga kesehatan. Ya, jadi jaga kesehatan, kemudian makan minum yang tercukupi isinya, ya, menjaga kebersihan, dan kebersihan itu juga lahir dan batin. Kebersihan hati, kebersihan lingkungan juga. Ya. Kemudian banyak berdoa, banyak sholat. Ya. Jadi dalam momen-momen khusus yang berbahaya, Nabi itu membaca doa kunut, ya, karena menghadapi momen-momen istimewa yang khusus, itu doa khusus itu. Insya Allah nanti besok pagi kita mulai di dalam sholat. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir satu lagi singkat banget ini hadisnya. Jadi Nabi menyatakan di hadis Tirmidzi, kuasailah lidahmu, lapangkanlah rumahmu,
dan menangislah atas kesalahanmu. Udah, ini 3 nasihat juga. Kuasai lidahmu, lapangkan rumahmu, dan menangislah atas kesalahanmu. Jadi ini cukup jelas ya. Jadi kalau kita tafsiri ya, pertama menguasai lidah itu ya menjaga lidah maksudnya. Sebagaimana di hadis lain riwayat Bukhari Muslim disebutkan, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, bicaralah dengan baik atau diam. Ya. Jadi bicara yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Bicara yang buruk akan mendatangkan keburukan. Banyak orang melihat virus corona itu keburukan. Ya barangkali banyak manusia yang ngomong sudah sak gelem dhewe. Ya. Banyak para pemohong ngomongnya sak gelem dhewe. Ngomong menyakitkan, fitnah sana sini dan sebagainya. Ya. Ya barangkali itu juga ada hubungannya. Kemudian yang kedua adalah melapangkan rumah itu bisa bermakna ya memperbaiki rumah ya, supaya lebih nyaman lah. Ya kalau ada uang cukup bisa lebih besar, lebih kuat dan sebagainya. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, saya memaknai melapangkan rumah itu adalah melapangkan hati penghuni rumah. Yang kita lapangkan itu hati kita, bukan rumahnya. Ya, kalau bisa melapangkan rumah itu bagus, nggak apa-apa. Kalau ada biaya, silakan memperbaiki rumah yang rusak lebih nyaman, silakan. Tetapi yang lebih penting, yang terutama adalah melapangkan hati penghuni rumah. Ya, bapak, ibu, anak, adik, kakak, orang tua itu harus punya kelapangan hati. Itu yang membuat nyaman. Termasuk menghadapi apapun, termasuk menghadapi corona itu yang lapang hati kita itu. Jadi jangan suudzon pada Allah. Ya. Jadi ada hikmah itu. Sebagai mukmin muslim itu ya harus positive thinking pada Allah. Ya kembali tadi ke Al-Baqarah 216 tadi. Kemudian menangisi kesalahan, ini luar biasa nasihat Nabi. Jadi wa abki ala khotiatik. Ya. Jadi menangisi kesalahanmu. Kalau misalnya sulit nangis ya minimal menyesal, gelo itu. Berbuat buruk itu gelo. Walaupun perbuatan buruk itu cuma kecil. Ya, cuma kecil. Jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi. Al-Imran 130. Cepat-cepatlah pada ampunan Tuhan dan cepat-cepatlah pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diberikan pada orang bertakwa. Jadi kalau kita salah sekedar sadar, istighfar, itu menyesal, itulah sebenarnya ciri orang yang bertakwa, orang yang terbaik di sisi Allah. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, melindungi umat Islam di Indonesia ini dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya. Silakan, ya, lupa saya. Silakan, ya. Ini Ustaz, kan kita banyak jadi bilangnya dalam kondisi kayak sekarang ini kan kita bilangnya bertahan di suatu tempat. Nah, satu sisi kita ada keperluan ke daerah yang mungkin menuju ke arah di situ daerah yang terjangkit atau apa gitu. Yeah. Tapi tujuan kita ke sana itu mungkin ada keperluan masalah apa kehidupan atau itu gimana? Ya, ini pertanyaan menarik. Jadi Nabi SAW memang dalam satu hadis menyebutkan kalau ada satu wabah penyakit yang menyebar gitu di satu tempat, ya,
nasihat Nabi adalah orang-orang yang di luar darah itu nggak boleh masuk ke darah itu, dan orang-orang yang di dalam wabah itu nggak boleh keluar dari itu. Ini sangat bagus karena kalau orang dalam daerah berpenyakit keluar itu boleh jadi membawa penyakitnya, membawa keluar ikut menyebarkan. Kemudian kalau orang luar tidak boleh masuk karena asumsi orang luar itu ya kalau di luar daerah masih sehat, sehingga kalau masuk ibaratnya ya marani virus ibaratnya gitu, menjadi sakit misalnya. Maka nasihat prinsipnya itu. Nah, menghadapi itu dan pertanyaan tadi adalah ya kalau misalnya kita harus sana ya melihat tujuan apa misalnya, dan bisa ditunda atau tidak. Pertimbangannya itu tujuan utama apa. Kalau tujuan utama prinsip dan sebagainya dan mendesak, bahkan sangat mendesak, ya boleh saja. Tetapi ya ada tetapinya, tetap harus bisa menjaga diri. Ya, menjaga diri supaya bagaimana tidak ikut tertular virus itu gitu. Ya. Jadi melihat kepentingannya apa. Ya. Jadi kalau misalnya bisa ditunda ya mungkin ditunda. Ya. Kalau misalnya sangat mendesak nggak bisa ya Bismillah aja. Niat Bismillah ya. Misalnya urusan nafkah dan mendesak harus sekarang misalnya. Ya. Dan ketika ke sana juga harus menjaga diri. Ya, menjaga diri itu kalau amal ya istilah yang pernah kita bahas amal salamah. Amalnya itu ya amal yang selamat dan menyelamatkan. Ya, kayak anjuran misalnya cuci tangan itu juga anjuran yang bagus itu. Karena menjaga kebersihan, menghilangkan virus. Satu lagi yang saya ingatkan juga, ketika kita wudhu memperbanyak, maka air yang kita hirup, kita masuk mulut kumur, hirupkan ke hidung juga. Jadi sedot aja, air sedot langsung dikeluarkan. Ya, itu Nabi menganjurkan jika wudhu melakukan itu. Nah kalau kita lakukan wudhunya 5 kali, 6, 7 kali, 10 kali sehari, itu artinya virus di hidung itu tersemprotkan keluar semua. Insya Allah sehat. Itu kan salah satu pintu masuk virus ya hidung kita kan. Udara masuk itu kan banyak. Maka kita harus bersihkan dengan cara itu. Kalau mulut dengan kumur-kumur terus, dengan gosok gigi. Nabi anjurkan juga terus itu. Ya. Kalau setiap hari wudhu tentu cuci tangan. Mau ditambah sabun boleh silakan. Itu kan pola hidup bersih itu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan. Jadi ya melihat pentingnya itu. Ya. Tapi kalau misalnya berpikirnya negatifnya lebih tinggi ya ditunda dulu aja. Maka saya kira kebijakan kita di pemerintah Indonesia untuk meliburkan anak sekolah itu kebijakan yang bagus, mengurangi persebaran itu. Jadi kalau kita sebagai Muslim mulai hidup bersih itu insya Allah nggak masalah. Ya, jadi kita takut khawatir boleh sebagai manusia, ya. Tapi lebih takutlah pada Allah. Jadi jangan sampai takutnya pada corona lebih besar dari Gusti Allah, itu hati-hati malah semakin merebak. Ya itu biasa aja kita sikapi, ya kita usaha tetap ikhtiar usaha itu. Oke, saya kira itu Mas. Silakan. Keterkaitan antara zikir maut dengan sholat faktual waktu, gimana terus doa-doanya yang keterkaitan dengan zikir maut itu? Karena kita kan tadi diingatkan. Zikrul maut ya. Jadi doa zikrul maut itu ya kita mohon hidup ini nanti husnul khatimah, akhir hidupnya adalah akhir hidup yang baik. Ya yang sering kita baca Allahumma ya Allah inna nas'aluka, kami mohon kepadamu husnul khatimah, itu akhir hidup yang baik. Husnul akhir hidup yang baik itu artinya mati dalam keadaan muslim, ya dalam keadaan muslim itu yang intinya itu. Ya makanya ya selama hidup kita jaga Islam kita ini. Nah
termasuk doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu ya, termasuk nanti menyiapkan hidup sesudah mati itu. Ya. Hidup sudah mati itu diantaranya dua-duanya seperti itu. Atau ya kita bisa doa pakai bahasa Indonesia ya, supaya kita besok meninggal husnul khotimah, di kuburannya dilapangkan, disinarkan ya. Di surga diterima amalnya, hisabnya diterima, kemudian masuk surga, dihindari dan silakan. Yang pakai doa-doa itu juga enggak apa. Maten ya. Kita tutup kalau memang tidak ada pertanyaan berikutnya dengan alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.